Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang supervised dan unsupervised. Yang pertama ada citra satelit. Citra satelit merupakan sebuah konsep data berbentuk matriks yang mempunyai keterangan mengenai jumlah kolom dan baris serta jarak antara data. Nilai citra satelit untuk data citra satelit pada umumnya bernilai 0 sampai dengan 255 yang mempresentasikan nilai keabuan sebuah daerah. Yang kedua ada composite band. Citra satelit mempunyai beberapa sensor satelit yang mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda. Contohnya citra satelit Aster mempunyai 14 band, sedangkan citra satelit Landsat mempunyai 8 band. Lalu ada klasifikasi. Klasifikasi bertujuan untuk membagi daerah cakupan berdasarkan jenis objeknya dengan cara menginterpretasi kenampakannya di atas citra dan menyatakannya dengan simbol tertentu. Klasifikasi bisa dilakukan secara terawasi atau supervised dan tak terawasi atau unsupervised. Supervised atau terawasi. Hal yang dimaksud klasifikasi terawasi atau terbimbing dalam penginderaan jauh adalah klasifikasi digital di mana pengkelasan pola-pola penutup penggunaan lahan pada citra didasarkan masukan dari operator. Untuk itu analisis terlebih dahulu dilakukan untuk menetapkan beberapa training area pada citra penginderaan jauh. Penetapan training data berdasarkan pengetahuan operator terhadap wilayah citra penginderaan jauh yang menjadi targetnya. Klasifikasi terbimbing terbagi menjadi dua jenis, yaitu berbasis densitas atau populasi dan berbasis geometrik. Contoh klasifikasi terbimbing berbasis geometrik adalah algoritma Firefly atau metode kunang-kunang, di mana suatu piksel akan tertarik menjadi kelas piksel yang intensitasnya paling cerah di sekitarnya. Sementara klasifikasi terbimbing berbasis densitas terbagi menjadi dua jenis, yaitu parametrik dan non-parametrik. Metode terbimbing parametrik terdiri atas beberapa jenis, di antara yang sering digunakan adalah decision tree, yaitu klasifikasi dengan menggunakan aturan keputusan denah pohon untuk mengklasifikasikan data multiseptral. Yang kedua ada minimum distance, di mana klasifikasi yang mendasarkan pada jarak minimum menggunakan nilai rata-rata dan menghitung jarak dari setiap piksel yang diketahui melalui nilai rata-rata untuk masing-masing kelas. Yang ketiga ada Mahalanobis distance, yaitu klasifikasi yang mendasarkan jarak suatu kelas yang dihitung secara statistik dari rata-rata nilai dan varian kovarian matriks untuk masing-masing kelas dengan asumsi kovarian semua kelas adalah sama. Yang terakhir ada maximum likelihood, adalah metode klasifikasi yang mendasarkan peluang kejadian suatu kelas dengan asumsi statistik untuk setiap kelas di masing-masing band yang terdistribusi secara normal. Metode terbimbing non-parametrik juga ada beberapa jenis yang sering dipergunakan, yaitu Neutral network atau jaringan saraf tiruan adalah metode klasifikasi digital yang mendasarkan pada jaringan dari sekelompok unit yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Yang kedua adalah Nearest Neighbor, adalah sebuah metode klasifikasi non-parametrik untuk melakukan pengkelasan terhadap objek berdasarkan data pembelajaran atau training data yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Lalu ada unsupervised. Unsupervised atau metode tidak terbimbing, di mana pada metode klasifikasi tidak terbimbing dilakukan pengelompokan nilai-nilai piksel dari suatu citra oleh komputer ke dalam kelas-kelas nilai dengan menggunakan algoritma klasterisasi. Algoritma yang populer digunakan untuk metode klasifikasi tidak terbimbing di antaranya yang pertama ada K-means, yaitu algoritma yang akan mengelompokkan data atau objek ke dalam sebuah kelompok atau klaster. Yang kedua ada isodata,
yaitu suatu algoritma clustering untuk mengklasifikasikan kelas secara merata, di mana setiap piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.